Tahun 1453, Kekaisaran Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota terbesar di Eropa saat itu, yang telah menjadi ibu kota Romawi selama ratusan tahun. Peristiwa yang terjadi 9.000 km jauhnya itu mungkin tidak begitu diperhitungkan oleh para penduduk Nusantara di masa itu. Pada pertengahan abad 15, Nusantara terbagi menjadi berbagai kerajaan yang tersebar dari Sumatera hingga ujung timur Pulau Papua. Padahal penaklukan itu nantinya ternyata membawa pengaruh yang sangat besar untuk masa depan Nusantara. Sebelum lanjut, kami berharap Anda bersedia mensupport channel kami dengan menekan like, meninggalkan komentar, melakukan subscribe jika belum, dan men-share keberadaan channel ini kepada orang lain. Kembali lagi ke benua Eropa, Konstantinopel merupakan sebuah kota yang sangat penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Ia merupakan jalur darat yang menjadi rute perdagangan bangsa Eropa dengan India, Cina, dan Timur Tengah. Dengan kata lain, semua kebutuhan orang Eropa yang berasal dari Asia dipasok melalui jalur tersebut. Utsmani tentu saja tidak menyia-nyiakan keberhasilan penaklukan ini. Mereka merombak habis kota tersebut untuk keuntungan negara mereka. Sultan Al-Fatih atau Mehmed II langsung menetapkannya sebagai ibu kota baru Utsmani. Utsmani juga memutus jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa Barat dengan Asia. Ini tentu menjadi masalah besar bagi negara seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan negara Eropa yang lain. Mereka tidak bisa lagi memperoleh berbagai kebutuhan yang dipasok dari Asia seperti rempah-rempah. Mau tidak mau, mereka harus segera mencari jalur lain untuk memperoleh rempah dari negara-negara di timur jauh, mulai dari India, Cina, hingga Nusantara. Tapi ini sekaligus merupakan tantangan berat, berbeda dengan jalur Konstantinopel hingga Timur Tengah yang dapat ditempuh lewat jalur darat. Kali ini mereka harus memutar lewat jalur laut, Samudra Atlantik. Meski sangat berat dan beresiko, perjalanan laut saat itu adalah langkah yang masuk akal, apalagi didukung oleh beberapa penemuan penting dalam dunia pelayaran dan navigasi seperti kompas, teropong, berkembangnya teori bumi bulat, dan dokumentasi peta dunia yang terus berkembang. Ide penjajahan samudra ini mulai dijalankan dengan serius oleh beberapa kerajaan besar di Eropa saat itu, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Keempat negara atau kerajaan ini nantinya juga sampai ke daratan Nusantara. Melalui kapal-kapal layar dan keberanian para penjelajah mereka, negara yang berada sangat jauh dari kita ini ternyata suatu hari akan memenuhi buku sejarah bangsa kita selama berabad-abad. Tapi gimana sih dengan menumpang kapal-kapal kayu tanpa mesin, orang-orang Eropa bisa sampai ke pulau-pulau di Nusantara? Beberapa waktu yang mereka habiskan dan bagaimana rute yang mereka lalui? Semua pertanyaan ini akan kita jawab pada video-video berikutnya. Jadi bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak sampai ketinggalan.